Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi, sharing-sharing kepada teman semua tentang cara meningkatkan valensi diri kita. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkan kata valensi diri? Mungkin teman-teman pernah dengar dari YouTube atau video-video motivasi dari sosial media yang ada, ataupun juga pernah membaca buku tentang valensi diri itu sendiri. Oke, di sini saya akan berbagi tentang itu, valensi diri itu apa, terus gimana cara meningkatkan valensi diri itu, permasalahannya apa, kemudian faktor penghambatnya apa, dan lain sebagainya. Teman-teman sering gak sih mendengarkan kenapa ya hidup saya seperti ini saja? Kenapa ya usaha saya tidak juga berkembang? Kenapa ya saya selalu terjerat dalam permasalahan yang sama dalam hidup saya? Kenapa ya saya selalu stuck pada permasalahan ini mulu? Seperti itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kenapa, dan kenapa. Baik diri saya, teman-teman, dan juga teman-teman di luar sana. Seperti itu. Mungkin banyak ya sekali pertanyaan seperti itu. Karena semuanya itu berhubungan, teman-teman. Ketika kita mempertanyakan kenapa, tentu ada akar permasalahan dari terjadinya kenapa itu, seperti itu. Banyak sekali solusi di luar sana yang menawarkan agar solusinya itu dipakai dan permasalahan yang kita hadapi itu tuntas. Tapi nyatanya nggak sampai tuntas, teman-teman, karena solusi yang ditawarkan itu hanya sebagai perumpamaan obat analgesik, dimana cuma mengurangi gejala tapi tidak mengkupas secara tuntas, seperti itu. Di sini saya juga tidak akan menjamin teman-teman bisa tahu permasalahan hidupnya. Hanya saja saya mencoba mengarahkan teman-teman kepada akar permasalahan orang pada umumnya yang sering menanyakan kenapa, dan kenapa, seperti itu. Itu berhubungan dengan valensi diri. Karena kenapa saya berbicara tentang valensi diri? Ini juga sebagai ilmu baru bagi saya, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin insya Allah saya harapkan bermanfaat, seperti itu. Oke, tadi saya sudah berbicara tentang valensi diri. Valensi diri itu apa sih? Valensi diri itu sebuah kekuatan atau power. Kok bisa? Oke, saya perjelas lagi. Valensi itu berasal dari bahasa Latin, valentia, yang berarti power atau kekuatan, kapitalis maksudnya. Kemudian dalam ilmu kimia, valensi juga ada artinya loh, teman-teman. Apa sih artinya? Nilai yang menentukan jumlah atom yang berkombinasi. Nah, dalam ilmu sains saja, ilmu kimia, valensi itu merupakan nilai yang menentukan jumlah atom yang berkombinasi. Intinya ada sebuah nilai, seperti itu. Sedangkan dari bahasa Latin awalnya, valensi itu adalah sebuah power atau kekuatan. Oke, kemudian muncul pertanyaan, apa sih valensi diri itu? Valensi itu adalah bobot atau takaran yang memiliki kekuatan kapital dalam diri kita. Valensi itu adalah representasi hidup seluruh elemen yang ada dalam diri kita. Intinya valensi itu adalah kekuatan yang ada dalam diri kita. Sedangkan valensi diri adalah sebuah kekuatan atau power, kelebihan yang dimiliki seseorang dalam keterampilan hidupnya. Seperti valensi itu. Diri ada 4 pentingnya valensi diri ini, teman-teman. Yang pertama itu modal kerja yang paling utama. Yang kedua kemudi hidup kita. Yang ketiga kekuatan dan kelebihan kita. Yang keempat kelas persaingan kita. Maksudnya modal dari kerja yang paling utama ini, ya memang valensi diri itu merupakan modal kerja yang paling utama. Gini nih, misalkan ketika teman-teman mau melamar pekerjaan, mengikuti tes wawancara dan tes tertulis, di situ atasan Anda yang akan merekrut Anda itu ingin melihat valensi diri Anda tuh seperti apa. Pas nggak sesuai dengan kriteria yang diinginkan sama pimpinan Anda, seperti itu. Makanya modal yang paling utama itu adalah valensi diri kita, kelebihan kita, kemudian kemudi hidup kita.
ketika kita mempunyai kelebihan, power dalam diri kita, itu bisa menjadi kemudi kita agar tujuan kita pas mencapai tujuan yang kita inginkan. Kesuksesan itu akan kita dapatkan. Kemudian kelebihan dan kekuatan kita. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya valensi diri itu merupakan kekuatan kita. Kekuatan kita otomatis itu kelebihan kita. Yang keempat itu adalah kelas persaingan kita. Nah, ketika kita tahu valensi diri kita di mana, maka kita akan mencoba bergabung dalam lingkungan atau kelas persaingan kita agar kita bisa meningkatkan valensi diri kita seperti itu. Kemudian lagi pertanyaan muncul, cara meningkatkan valensi diri itu gimana? Pertama, kenali faktor pembentuk dan penghambat valensi diri. Coba teman-teman memikirkan lagi valensi diri teman-teman tuh di mana. Kenali pembentuk dari valensi diri saya ini seperti apa. Apa aja penghambatnya? Misal teman-teman, contoh sederhananya, teman-teman suka membaca. Teman-teman mungkin dari selalu membaca, misalkan membaca novel ya, baca novel. Kemudian akhirnya teman tahu tuh, oh unsur-unsur novel tuh seperti ini, alurnya seperti ini, yang bagus. Teman-teman pasti tahu tuh, novel yang bagus tuh yang seperti ini ya, novel yang bagus seperti ini. Teman-teman akan mencari novel bagus, novel yang kurang rekomendasi seperti itu. Ketika teman-teman tahu, itu kan faktor pembentuk ya, karena hobi mungkin. Kemudian lagi apa penghambatnya? Oh ini. Oh teman-teman yang tahu yang penghambat itu adalah teman-teman semua seperti itu. Maka dari itu teman-teman bisa, oh ternyata valensi diri saya itu di sini, kekuatan saya di sini, power saya di sini, kelebihan saya di sini. Kemudian takar valensi diri Anda dan naik level ke tingkat tertinggi. Nah, ketika teman-teman sudah tahu faktor pembentuk dan penghambatnya seperti apa, teman-teman harus menakar valensi diri Anda. Valensi diri teman-teman itu seperti apa? Caranya gimana? Coba teman-teman bergabung dalam lingkungan valensi diri yang seperti kita. Asah kemampuan di situ, bersaing dengan adil, bersaing dengan sehat, maka teman-teman bisa meningkatkan valensi kelebihan lebih tinggi lagi. Misalkan teman-teman berteman dengan seorang novelis atau seorang penulis yang udah bagus banget novelnya apa seperti itu kan, teman-teman bisa belajar dari situ. Nah, dari belajar itu teman-teman bisa meningkatkan valensi diri teman-teman sendiri. Dan yang ketiga yaitu pimpin diri dengan kubik leadership. Kok ada kata baru, kubik leadership? Oke, kubik leadership itu apa sih gitu? Kubik leadership itu adalah 3 kekuatan yang memimpin diri kita. Memimpin apa gitu? Apa itu kekuatannya? Pertama itu adalah keyakinan, kepemimpinan keyakinan. Fight. Ketika kita memiliki keyakinan, maka diri kita akan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita seperti itu. Adanya keyakinan dalam hati kita. Seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan aksi. Aksi apa yang kita akan ambil? Aksi apa yang akan kita lakukan agar mencapai valensi diri yang lebih tinggi lagi? Gitu. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan pekerti. Pekerti ini sangat berhubungan dengan keyakinan, aksi dan juga budi pekerti yang akan kita keluarkan seperti itu. Itulah kepemimpinan kubik leadership, di mana keyakinan, aksi, pekerti itu berhubungan. Mungkin teman-teman bingung, loh kepemimpinan, keyakinan, aksi juga pekerti itu semua berhubungan dengan kita, karena kita manusia, kita berada pada lingkungan yang seharusnya berhubungan dengan alam gitu. Aksi yang ada, kita harus memberikan aksi yang power, yang kekuatan yang kuat, memberikan lisensi hidup yang baik seperti itu. Kemudian juga seperti itu bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang ada. Oke, tadi sudah berbicara bagaimana cara meningkatkan valensi diri, apa sih pentingnya valensi diri. Sekarang gimana sih cara mengubah nasib kita? Cara mengubah nasib kita, kenapa kita harus mengubah nasib kita? Karena sejatinya manusia itu ingin hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, dan juga hari besok lebih baik dari hari ini. Makanya adanya valensi diri, adanya tujuan hidup, adanya keinginan yang ingin dicapai supaya sukses di masa yang akan datang. Cara mengubah nasib berhubungan dengan valensi diri. Pertama, tingkatkan valensi diri Anda. Gimana caranya? Tadi saya sudah jelaskan. Cara
meningkatkan valensi diri itu yang pertama adalah tentukan faktor pembentuk dan penghambat valensi diri Anda. Yang kedua, takar valensi diri Anda. Yang ketiga, berani mengambil keputusan dari valensi diri Anda. Yang kedua, perbaiki cara hidup Anda. Jika teman-teman tidak mau memperbaiki cara hidup saat ini yang mungkin sekiranya kurang berhubungan dengan tujuan hidup kita, ubahlah. Kalau tidak, teman-teman tidak akan mendapatkan kata kesuksesan dalam hidup Anda. Anda tidak bisa meningkatkan valensi diri Anda sendiri. Seperti itu. Perbaiki cara hidup Anda. Yang tiga, ubah strategi hidupmu. Ketika teman-teman sudah mengubah cara hidup atau sudah memperbaiki cara hidup teman-teman, maka teman-teman punya strategi apa yang harus saya pakai untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang akan saya jalani ke depannya. Seperti itu. Semuanya itu bergantung teman-teman. Intinya permasalahan dalam pertanyaan di awal tadi itu berhubungan dengan kita tidak tahu power kita itu di mana. Kita tidak tahu kelebihan kita di mana. Itu permasalahannya. Tapi ketika teman-teman sudah tahu, maka teman-teman akan memperbaiki hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan valensi diri kita, terus kita tingkatkan, kita buat strategi, maka kata sukses itu mudah kita dapatkan teman-teman. Tidak ada lagi pertanyaan, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa yang saya berkembang seperti itu. Semuanya sangat berhubungan. Akar permasalahan dari semua itu, pertanyaan itu adalah teman-teman tidak tahu kekuatan teman-teman, power teman-teman, kelebihan teman-teman itu gimana, tidak tahu. Makanya yuk sama-sama kita kenali diri kita supaya kita bisa memperbaiki hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Oke. Terus gimana ya caranya gitu? Tindakan selanjutnya ketika kita udah tahu nih. Oke, kemudian muncul lagi pertanyaan. Ketika saya sudah tahu valensi diri saya di mana, saya sudah mengubah pola pikir saya sudah mengubah strategi hidup saya, apa tindakan selanjutnya? Ada 4 tindakannya yang bisa diringkas, ada 4. Pertama, libatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan yang besar. Misalkan sesuai dengan valensi diri kita ya. Misalnya kita keluar dari zona nyaman kita berani ngambil risiko tadi. Yang kedua, bersaing ke tingkat yang lebih tinggi, di mana ketika kita bersaing ke tingkat yang lebih tinggi, maka valensi diri kita itu akan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Yang ketiga, berani ambil resiko, hal yang positif beresiko besar. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwasanya ayo berani ngambil resiko supaya valensi diri kita itu naik beberapa tingkat dari sebelumnya, seperti itu. Yang keempat, berteman dengan orang yang bervalensi tinggi. Informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.